Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Geri Alusif Pidi Rahman dengan mata kuliah Hukum Bisnis Universitas Cyber Asia. Kenalkan, nama saya Geri Alusif Pidi Rahman dengan NIM 2202010078. Prodi PJJ Manajemen S1 kelas MJ502. Matkul Hukum Bisnis. Dengan dosen Bapak Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD, ujian semester 5. Jawaban yang dapat saya berikan pada pertanyaan yang Bapak Joko berikan ialah pertama, identifikasi masalah hukum. A. A. Jenis pelanggaran hukum. Jenis pelanggaran hukum dalam kasus ini adalah one prestasi, atau pelanggaran kontrak oleh perusahaan B karena gagal melunasi sisa pembayaran sebesar 40%, meskipun barang telah diterima sesuai spesifikasi yang disepakati dalam perjanjian. B. Apakah dalih perusahaan B dapat dibenarkan? Menurut saya, dalih perusahaan B mengenai ketidaksesuaian kecil dengan spesifikasi barang tidak dapat dibenarkan secara hukum jika ketidaksesuaian terdapat tidak signifikan atau tidak mempengaruhi fungsi utama barang sebagaimana disepakati dalam kontrak. Berdasarkan prinsip substansional performance dalam hukum kontrak, selama perusahaan A telah memenuhi kewajiban utama dalam perjanjian, perusahaan B tetap wajib melunasi pembayaran. Jika terdapat ketidaksesuaian kecil, perusahaan B dapat mengajukan kompensasi atau diskusi lebih lanjut, bukan menahan pembayaran. Yang kedua, analisis kontrak. A. Elemen paling penting dalam kontrak. Elemen paling penting yang harus ada dalam kontrak agar sah secara hukum meliputi di antara lainnya. Yang pertama, kesepakatan. Kedua belah pihak harus setuju pada syarat dan ketentuan kontrak. Yang kedua, kapasitas hukum. Para pihak harus memiliki kemampuan hukum untuk membuat kontrak. Dan yang ketiga, objek yang sah. Maksudnya apa? Maksudnya, objek kontrak tidak boleh melanggar hukum atau kebijakan publik. Yang keempat, konsiderasi, yaitu ada pertukaran nilai antara para pihak, pihak satu maupun pihak kedua. Dan yang kelima, bentuk tertulis, atau jika disyaratkan, kontrak tertentu memerlukan bentuk tertulis agar sah. B. Klaim kerugian oleh perusahaan A. Perusahaan A dapat mengklaim kerugian atas pelanggaran. Bentuk kerugian yang bisa diajukan meliputi di antaranya, yang pertama, kerugian finansial, yaitu kekurangan pembayaran sebesar 40%. Yang kedua, kerugian tidak langsung, yaitu biaya tambahan seperti biaya hukum atau bunga atas pembayaran yang tertunda. Yang ketiga, kerugian imaterial, yaitu kerusakan reputasi agar penundaan, kerusakan, maaf salah, kerusakan reputasi akibat penundaan pembayaran yang dapat mempengaruhi hubungan bisnis lainnya. Yang ketiga, penyelesaian sengketa. A. Metode penyelesaian sengketa. Metode yang dapat digunakan adalah yang pertama, mediasi. Upaya penyelesaian secara damai dengan kedua belah pihak dibantu oleh pihak ketiga. Yang kedua, arbitrage atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbiter yang netral. Yang ketiga, litigerasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan. Yang B, metode yang paling sesuai. Arbitrase lebih sesuai dalam kasus ini karena pertama, prosesnya lebih cepat dibandingkan litigasi.
Yang kedua, keputusan bersifat final dan mengikat, mengurangi resiko proses banding yang berkepanjangan. Yang ketiga, lebih menjaga kerahasiaan, penting untuk mempertahankan reputasi kedua perusahaan. Yang keempat, rekomendasi hukum. A. Saran untuk perusahaan A. Yang pertama adalah menyusun kontrak yang lebih detail, termasuk mencantumkan sanksi untuk prestasi dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dan yang kedua, memasukkan ketentuan mengenai pembayaran bertahap yang lebih spesifik, seperti kewajiban pembayaran penuh kecuali ada pelanggaran material yang terbukti. Yang ketiga, memastikan dokumentasi lengkap dan transparan terkait pengiriman barang dan spesifikasi produk. B. Langkah hukum preventif untuk kedua pihak. Pertama, perjanjian tertulis yang kuat, yaitu memastikan kontrak mencakup semua detail, termasuk definisi pelanggaran material dan prosedur klaim. Yang kedua, klausul penyelesaian sengketa, yaitu menambahkan klausul yang menyebutkan metode penyelesaian sengketa, seperti arbitrase. Yang ketiga, audit dan evaluasi produk, melibatkan tim independen untuk memeriksa spesifikasi barang sebelum mengirim untuk mengurangi sengketa di masa depan. Dan yang keempat, asuransi risiko komersil, yaitu menggunakan asuransi yang melindungi risiko keuangan akibat prestasi. Oke, cukup sekian pendapat yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan, saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.